Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nurlaila Midu. Di sini saya akan memaparkan materi tentang teorema Pitagoras. Silahkan disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nurlaila Midu. Di sini saya akan memaparkan materi tentang teorema Pitagoras. Silahkan disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nurlaila Midu. Di sini saya akan memaparkan materi tentang teorema Pitagoras. Silahkan disimak. Sekarang kita masuk pada pengertian teorema Pitagoras. Apa sih teorema Pitagoras ini? Teorema Pitagoras pertama kali dikembangkan berdasarkan hitungan matematis menggunakan metode aljabar oleh seorang filsuf dan matematikawan Yunani yang bernama Pitagoras pada tahun 582 sebelum Masehi sampai 496 sebelum Masehi. Jadi, teorema Pitagoras adalah suatu aturan matematika yang dapat digunakan untuk menentukan panjang salah satu sisi dari sebuah segitiga siku-siku. Konsep teorema Pitagoras selain pada bidang matematika, pernah juga ditemukan dalam bidang musik dan bidang astronomi. Dan mengapa sehingga teorema Pitagoras ini bisa dinamakan teorema Pitagoras? Karena filsuf atau ilmuwan matematikawan Yunani yang menemukan teorema ini bernama Pitagoras, sehingga teorema ini dinamakan dengan teorema Pitagoras. Nah, sekarang kita akan masuk pada segitiga-segitiga yang berhubungan dengan teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras ini kan merupakan sebuah teorema yang berhubungan dengan segitiga siku-siku. Sebelum lanjut, saya mau bertanya, apakah kalian masih ingat tentang pengertian segitiga siku-siku? Jika kalian masih ingat ataupun sudah lupa, saya akan menjelaskan kembali definisi dari segitiga siku-siku. Definisi dari segitiga siku-siku adalah segitiga yang besar salah satu sudutnya 90 derajat. Seperti yang akan saya gambar. Nah, ini adalah gambar dari segitiga siku-siku. Nah, sekarang kita masuk pada keterangan-keterangannya. Keterangan yang pertama, sisi depan sudut siku-siku merupakan sisi terpanjang dan dinamakan hipotenusa. Sisi depan sudut siku-siku yaitu yang ini. Sehingga ini yang terpanjang dan dinamakan hipotenusa. Dan mengapa segitiga ini disebut dengan segitiga siku-siku? Ya, karena setiap sudut-sudutnya membentuk siku-siku, sehingga segitiga ini dinamakan segitiga siku-siku. Agar lebih memahami, kita lanjut pada keterangan yang berikut. Adapun sisi-sisi lain yang membentuk sudut siku-siku, sisi AB yang ini dan sisi BC yang ini, dinamakan siku-siku. Nah, sekarang seperti yang kalian lihat pada gambar, di samping ini ada segitiga ABC, di mana keterangannya segitiga siku-siku adalah segitiga yang besar salah satu sudutnya 90 derajat. Segitiga lancip adalah segitiga yang besarnya ketiga sudutnya kurang dari 90 derajat. Sedangkan segitiga tumpul adalah segitiga yang besar salah satu sudutnya lebih dari 90 derajat. Sedangkan rumus dari penghitungan segitiga yaitu C kuadrat sama dengan B kuadrat tambah A kuadrat, atau C sama dengan akar dari B kuadrat tambah A kuadrat. Agar lebih lanjut lagi, kita langsung masuk saja pada pembahasan latihan-latihan soalnya. Baiklah, setelah penjelasan tadi, sekarang kita masuk ke pembahasan soal atau latihan-latihan soal. Di sini ada soal yang berbunyi, diberikan sebuah segitiga siku-siku pada gambar berikut. Tentukan panjang sisi alas segitiga, di mana PR 26 cm dan PQ 10 cm. Karena ditanya panjang sisi alas yaitu yang ini, panjang QR. Kita langsung ke pembahasan jawabannya.
Diketahui panjang PR 26 cm. 26 cm dan panjang PQ 10 cm. 10 cm. Ditanya panjang sisi alas yaitu QR. Penyelesaian QR sama dengan akar dari PR kuadrat kurang PQ kuadrat. Sekarang kita masukkan nilai-nilainya. QR akar dari PR kuadrat bernilai 26 cm, jadi 26 kuadrat kurang PQ 10 cm, jadi 10 kuadrat. QR sama dengan 26 kuadrat, yaitu 26 kali 26, jadi menghasilkan 676 kurang 10 kuadrat, yaitu 10 kali 10, jadi 10 kali 10 menghasilkan 100. Sekarang sisa kita menguranginya. QR sama dengan 676 kurang 100 mendapatkan hasil 576. 576. Kita lanjut di sini. Jadi akar dari 576 yaitu 24 cm. Maka panjang sisi alas dari segitiga PQR ini menghasilkan 24 cm. Nah, sekarang kita langsung masuk lagi ke pembahasan soal yang selanjutnya. Di sini di soal berbentuk sebuah segitiga siku-siku memiliki sisi miring. Sisi miring sepanjang 35 cm. Ini sisi miringnya 35 cm dan sisi alas memiliki panjang 28 cm. Sisi alas 28 cm. Tentukan luas segitiga tersebut. Di sini dicari menentukan luas segitiga ini. Kita langsung saja ke pembahasan jawabannya. Diketahui sisi miring sama dengan 35 cm. Dan sisi alas 28 cm. Di sini disuruh tentukan luas dari segitiga. Ditanya penyelesaian. Sebelum kita mencari luas dari segitiga, kita harus menentukan dulu nilai dari tinggi segitiga. Jadi T kuadrat tambah 28 kuadrat sama dengan 35 kuadrat. Jadi T atau tinggi segitiga tambah alas dari segitiga, maka menghasilkan sisi miring yaitu 35 cm. Kita langsung saja. T kuadrat sama dengan akar dari 35 kuadrat kurang 28 kuadrat. T kuadrat 35 kali 35 menghasilkan 1225 kurang 28 kali 28 784. Sehingga tinggi dari segitiga tersebut yaitu 441, yaitu hasil dari 1225 kurang 784. Dan akar
besar dari 441 yaitu 21 cm. Di sini kita sudah mendapatkan nilai dari tinggi segitiga yaitu 25 cm. Karena yang ditanya luas segitiga, jadi kita masih berlanjut lagi pembahasannya. Rumus dari luas segitiga yaitu luas atau dilambangkan dengan huruf L kali A atau alas kali T atau tinggi per 2. Maka kita masukkan saja nilai-nilainya. Alas segitiga yaitu 28 cm, 28 kali tinggi yaitu 21 cm. Kita masukkan per 2 sesuai dengan rumus yang ada. Maka L sama dengan 28 kali 21 per 2 menghasilkan 14 kali 21. L sama dengan 14 kali 21, 294. Maka hasil dari luas segitiga tersebut yaitu 294 cm².